Ya. Nah terus bagaimana mereka menamakan tahun zaman dulu? Bahkan bukan zaman dulu, di zaman Rasul juga, di zaman Sayyidina Abu Bakar juga, di zaman Sayyidina Umar juga pada tahun pertama. Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, sebelum Rasulullah lahir, pada saat Rasulullah lahir, Rasulullah lahir pada tahun apa? Jawab yang keras, ini lagi ngaji kita. Tahun apa? Kurang keras, tahun apa? Tahun apa? Bahasa Arabnya apa? Amul, bareng-bareng, amul fil. Yang keras, 1, 2, 3, amul fil. Tahun enggak? Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena kejadian terbesar, peristiwa terbesar dalam satu waktu, dalam satu tahun tersebut adalah Raja Habasyah datang, yakni Malikul Habasyah jaa ila Makkah li hadmil Ka'bah wa kana fihi filun adim summiya 'ama wiladati 'amal fil li'anna Malik al-Habasyah jaa ila Makkah li hadmil Ka'bah wa kana fihi filun adim. Dinamakan tahun kelahiran Nabi tahun gajah karena Raja Habasyah datang bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu peristiwa terbesar pada saat itu. Makanya dinamakan tahun gajah. Di zaman Rasulullah ada namanya Sanatul Amr, yang dimana Rasulullah pada tahun tersebut kejadian terbesar, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanatul Idzni, tahun diizinkan. Kenapa? Karena peristiwa terbesar di tahun tersebut Rasulullah diizinkan untuk berhijrah. Ada Sanatul Tamhis. Kenapa dinamakan Sanatul Tamhis? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut, yaitu umat Rasulullah SAW Allah berikan pengampunan yang sangat banyak di tahun tersebut. Ada namanya Sanatul Zilzal. Kenapa? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut dilanda gempa bumi. Ada Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena peristiwa terbesar pada tahun itu Mekah banjir, kemudian Ka'bah ada beberapa bagian yang bagian yang rusak, kemudian dibenerin. Jadi penamaan tahun menurut kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Paham ya? Paham nggak? Contoh, kemarin 2020 berapa? 2022. Kejadian paling besar apa? Sambo. Berarti tahun kemarin tahun Sambo. Ibaratnya begitu kalau mau ngikutin. Paham nggak? Itu paham nggak? Jadi karena umat Islam waktu itu belum punya tahun, sehingga menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar. Kalau mau dicontohin di zaman sekarang, contoh kemarin 2022, kejadian terbesarnya apa? Sambo. Berarti tahun Sambo. Tahun Sambo. Sekarang 2023, kejadian terbesarnya apa? Berarti tahun itu. Tahunnya Panji Gumilang si goblok itu. Paham? Itu dulu penamaan tahun. Nah terus Beb, penamaan tahun, adanya tahun bagi umat Islam itu kapan? Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat khalifah pada tahun kedua. Pada tahun kedua beliau menulis surat kepada Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari yang menjabat gubernur di Basrah. Beliau tulis surat yang dimana kalau di kitab tulisnya begini, tulisan kitabnya begini, tulisannya begini, Ja'a ilaina kitaban wa maktubun fi Sya'ban walam na'rif walam nadri ay syai'in amal Asy'aban al-madi, Sya'ban al-an atau Sya'ban al-mustaqbal. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab nulis surat
kepada gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Di situ ditulis bulan Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya. Nah ini bingung Abu Musa al-Asy'ari. Beliau kirim surat balik. Isi suratnya apa? Wahai Khalifah, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Bingung karena nggak ada tahun. Itu awal mulanya, paham? Akhirnya apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Du'u linnas syai'al ladina ya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu, maksudnya kalender, biar mereka bisa tahu. Akhirnya istasyaru Umar ma'al ashab. Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama para sahabat. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam kita ambil dari bulan, dari mulai Nabi Muhammad lahir, berarti bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita ambil mulai dari Nabi Muhammad wafat. Yang pertama nggak disetujui. Kenapa? Karena takutnya mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasrani, ya, bisa menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'mad da'athun nasara lin nabiyihim. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada nabi-nabi mereka. Itu menganggap nabi-nabi mereka sebagai itu. Nah yang kedua, hari kematian Nabi. Kenapa nggak diambil juga? Karena takutnya itu menjadi yaumut tahzin, hari kesedihan bagi umat Islam. Ada yang bilang lagi, bagaimana kalau diambil mulai dari Nabi Muhammad bu'itsar Rasul, beliau diutus, diangkat sebagai Rasul. Dari semua pendapat yang diambil pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Menurut pandanganku, letakkan du'u linnas, letakkan bagi manusia tahun, ambil awalnya min narkil madinatil aslam ila madinatil iman. Ambil mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya mulai kita hijrah dari Mekah menuju Yasrib. Berarti apa itu? Hijrah. Makanya dinamakan tahun Hijriyah. Diambil dari kata hijrah. Karena diambil dari awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, berbicara tentang tahun baru Islam, berbicara tentang Muharram, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada perjuangan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu hijrah? Paham nggak? Hijrah itu apa? Ayo ngaji sama-sama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini santri bukan sih? Hah? Kalian santri bukan? Enggak, ada yang santri yang bukan? Coba yang santri yang keras suaranya. Ini Sukabumi terkenal santri-santri salaf. Hah? Anak diam aja. Ayo, anggap aja ini kitabnya saya buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam. Berkata seorang imam. Al-Qurtubi. Rahimahullah. Imam Qurtubi. Semoga Allah merahmatinya. Wa nafa'ana. Dan Allah memberikan manfaat kepada kami. Bi ulumihi. Atas ilmu-ilmu beliau. Qala. Beliau Imam Qurtubi berkata, Al-hijrah. Hijrah itu intigol, pindahnya. Al-intigol syai'an ila syai'in, pindahnya sesuatu kepada sesuatu. Berarti hijrah menurut Imam Qurtubi pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Pindah dari sesuatu kepada sesuatu.
Ini aqua di sini. Saya pindahin di sini. Pindah nggak? Pindah. Dari sini ke berarti apa itu? Pindah. Itu menurut Imam Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafiz berkata Al-Hafiz penghafal hadis Al-Imamul Akbar Imam besar As-Suyuti Imam Suyuti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi'ulumih, dengan ilmu-ilmunya. Al-hijrah, hijrah itu intiqal, adalah pindah min maudhi, dari satu tempat, min maudhi, ke tempat yang lainnya, wa qasdu, dan menyengajai, dan punya tujuan, tarkul awal, meninggalkan tempat yang pertama, isharon lisani, menuju tempat yang kedua. Jadi menurut Imam Suyuti, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan punya tujuan, punya kesengajaan untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Berarti kalau nggak sengaja atau alias nyasar, berarti itu bukan hijrah menurut Imam. Qala berkata Al-Imam Al-Mujahid, telah berkata Imam Mujahid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana Allah bi'ulumih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu beliau. Al-hijrah tarku diyarahum, hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, idkhafal fitnah wal ittidari fi dzatillah, karena takut untuk menghindari kerusakan dan penindasan di tempat tersebut. Jadi menurut Imam Mujahid, hijrah itu adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya, pindah ke tempat lain karena untuk menjaga dirinya dari segala kerusakan, dari segala fitnah, dari penindasan. Itu namanya muhajir, orang-orang yang berhijrah. Paham ya? 3 tadi. Kalau saya mau jelasin, wah panjang lebar. Tapi inti dari hijrah, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang berhijrah. Jadi sebenarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah siapa? Adalah mereka orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka orang-orang yang kedua matanya tidak pernah berbuat dosa, tidak bermaksiat, menjaga kedua matanya, memandang daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinganya daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga lidahnya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga tangannya, menjaga kemaluannya, menjaga kakinya, menjaga batinnya, menjaga menjaga sodernya, menjaga
sodurnya, menjaga galaknya, hatinya, menjaga fuadnya, menjaga lubnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga hatinya dari hasud, dari iri, dari riya, dari dengki, dari sombong, dari ujub, dari kibir. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenar-benarnya mana hijrah, Pak? Ayo, coba. Apa kata Rasulullah tadi? Orang yang berhijrah, ayo ikuti. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Itulah sebenar-benarnya makna hijrah. Paham? Ibu-ibu paham? Paham adik? Ya. Saya nggak ceramah, ini ngajar. Kalau gini lebih enak kan? Enak gak? Enak gak taklim ini? Ngaji ini enak gak? Enak kan? Jadi lebih banyak ilmunya kan? Makanya ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Ayo kita yang bodoh hijrah, belajar. Kalau mau pintar berarti harus belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim, itu nggak ada. Orang lahir tahu-tahu alim itu nggak ada. Makanya kita harus belajar, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita pintar nggak gampang dibodoh-bodohi. Karena banyak sekarang jangan orang bodoh, orang pintar aja gampang dibodoh-bodohi. Habib itu nggak ada, dibodoh-bodohin begitu aja, kemakan. Orang pintar kemakan. Ustadz, kiai, ngerti agama, pendahulu-pendahulunya cinta sama habaib, pendahulu-pendahulunya cintanya luar biasa, hormatnya, takzimnya luar biasa kepada anak cucu Rasulullah. Ini yang kepet-kepet sekarang malah menafikan, meniadakan anak cucu Rasulullah. Saya tanya orang Sigaranten, percaya sama mereka? Percaya nggak? Percaya nggak? Pendiri NU siapa? Pendiri NU siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh. Bagaimana kecintaan beliau kepada para habaib? Beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng. Sampai-sampai beliau pernah menuliskan ijazah Rotibul Haddad. Beliau tulis ijazah untuk Mbah Abdul Karim Lirboyo. Itu terkenal masyhur di mana-mana. Terus ini sekarang ada oknum-oknum orang-orang NU, ustadz ngaku kiai, goblok, bodoh, tolol. Terus menafikan para habaib. Ingin dihilangkan, ingin dicabut. Itu tahu, makanya Allah sering bilang iblis bersorban. Iblis itu, tugasnya iblis mencabut iman dari hati orang yang beriman. Nah, kalau tugasnya iblis bersorban, mencabut, mending kalau dia cuma cabut kecintaan aja, biar orang gak cinta sama habaib. Tapi ini bukan kecintaan, keyakinan. Dia cabut keyakinan. Bayangkan, dia cabut keyakinan. Di sini kiai mana kiai? Ada kiai? Kiai, anak mau tanya. Satu hadis, ya, satu hadis sahih bisa mematahkan semua pendapat ulama nggak? Kiai, bisa nggak?
Bisa. Satu hadis sahih bisa mematahkan semua pendapat para ulama, bahkan pendapat para imam. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hadisun dhaifun ahabbu ilayya min qaulir rijal. Hadis dhaif lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada perkataan rijal. Rijal itu ulama yang kalau berkata pendapatnya kuat. Apalagi hadis sahih. Udah sahih, mutawatir lagi, banyak perawinya. Ada satu hadis. Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya, jalur hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian Al-Imam Baihaqi melalui jalur hadis Umar bin Khattab. Kemudian Imam Ahmad dalam Musnadnya dari dua jalur, Musawwir bin Makhramah sama Abu Sa'id Al-Khudri, yang bunyi hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Wa fi riwayah kullu sababin wa nasabin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Satu hadis ini saja sebenarnya cukup buat ngebantah pendapat ulama siapapun. Jangankan sekelas Fakhruddin Ar-Razi, bahkan sekelas Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau ada pendapatnya yang bertentangan dengan hadis tadi bisa terbantahkan. Saya baca kitab Fakhruddin Ar-Razi, bukan enggak. Apa bunyi hadis tadi? Bunyi hadis tadi, kullu sababin wa nasabin, semua sebab, semua nasab, semua garis keturunan, semua hubungan, semua kekerabatan terputus pada hari kiamat, kecuali sebabku, kekerabatanku, garis keturunanku yang tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Berarti dalam syarahnya hadis ini dikatakan nasab, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait, kalau andaikan Nabi bilang kullu sababin wa ahla baitin, kalau ahla bait Nabi Muhammad sebut ahlul bait, di situ bisa saja mereka pelintir. Oh, ahlul bait itu ahlul kisah. Emang iya, ahlul bait ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta Rasulullah yang diselimuti oleh Jibril. Itu namanya ahlul kisah. Tapi di situ disebutnya ahlul bait apa nasab? Ahlul bait apa nasab? Pertanyaannya, apa itu nasab? Buka kitab Lisanul Arab karangan Imam Ibn Mandur, para ahli bahasa, Al-Imam Ar-Rafi, Al-Imam Ibn Qadi. Buka kitab Mu'jamul Ma'ani Arabi. Dijelaskan nasab ay al-ansal, nasab ay al-irik. Nasab itu garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawah. Jadi namanya nasab itu garis keturunan terus sampai ke bawah. Nah, di seluruh dunia yang paling ketat menjaga garis keturunannya, itu yang sudah masyhur, yang sudah dikenal, itu adalah para habaib. Paham? Oh, yang dipermasalahin kan kurun waktu. Yang dipermasalahin kurun waktu. Masalahnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu nggak punya anak yang bernama Imam Ubaidillah. Itu tercatat di kitab abad ke-3, ke-4, adanya nanti di abad ke-8. Berarti selama 500 tahun tidak tercatat. Oh, berarti masalahnya kurun waktu. Masalahnya masalah kurun waktu. Baik. Karena tidak tercatat. Masalah kurun waktu. Saya tanya, Imam Maliki sama Imam Syafi'i, kurun waktunya lebih tua siapa? Lebih lama siapa? Lebih lama siapa?
Janganlah, Imam Hanafi sama Imam Syafi'i lebih lama siapa? Kurunnya lebih tua mana? Jawab yang keras. Itu orang mau ngaji apa enggak? Jangan cuma Allah Akbar terus nggak tahu ilmu, bodoh. Allah Akbar, tapi bodoh ilmu. Bila dikasih ilmu nggak mau kalian. Imam Hanafi sama Imam Syafi'i, kurun waktu itu lebih tua mana, lebih lama mana? Imam Hanafi. Apakah berani kalian mengatakan Imam Syafi'i yang lebih muda, yang waktunya lebih ke sini, lebih dekat dengan kita daripada Imam Hanafi? Apakah berani mengatakan bahwasanya Imam Hanafi lebih pintar, lebih alim, lebih absah, lebih kuat pendapatnya daripada Imam Syafi'i? Berani ngomong itu? Hanya gara-gara kurun waktu? Berani? Berani? Ente orang tahu Al-Quran dari mana? Ente orang tahu Zabur, Taurat, Injil dari mana? Dari Al-Quran. Mana yang lebih dulu diturunkan? Kurunnya lebih lama mana? Yang paling lama kurunnya apa? Yang paling lama kurunnya apa? Apakah berani ente mengatakan Zabur lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Al-Quran? Berani dia ngomong gitu? Berani? Kalau hanya masalah kurun waktu tidak bisa dijadikan pendapat. Apalagi pakai ngomong tes DNA, goblok. Makanya ngaji yang benar ya. Jangan hasut. Hasut sih. Kenapa hasut? Iya, Habib Bahar kalau ceramah di Tangerang dekat tempat saya itu yang hadir puluhan ribu. Kalau saya yang ceramah cuma ratusan. Gak usah hasut. Apa yang mau dicari? Masyhur, ketenaran. Mau cari tenar, mau cari populer. Orang sekarang kalau mau nyari tenar itu gampang. Bikin hal-hal aneh aja, udah tenar. Bikin hal-hal nyeleneh, udah caci maki aja. Satu orang habis, udah tenar. Ya, itu zaman sekarang seperti itu. Makanya hijrah dari bodoh menuju biar nggak bisa dibodoh-bodoh. Hijrah dari kemiskinan menuju ke kaya. Lebih terus harus kaya, iya harus kaya. Harus kaya. Kata siapa? Allah lebih suka mukmin yang kaya daripada mukmin yang miskin. Kenapa? Karena kadal fakru an yakunal kufra. Hampir-hampir kefakiran itu bisa mendekati atau menjerumuskan kepada kekafiran. Lihat berapa banyak iman-iman orang Islam yang bisa dibeli dengan amplop isi uang 200.000. Imannya bisa dibeli dengan Indomie 1 kardus. Imannya bisa dibeli dengan sembako. Imannya bisa dibeli dengan pernikahan. Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Pergi ke Bekasi sana. Di Bekasi itu ada namanya Kampung Sawah. Itu semuanya dulu Muslim, sekarang semuanya Kristen semua. Tapi adatnya masih mereka pakai. Assalamualaikum. Seumpama ibu-ibunya nih, ibu-ibunya nyuci gelas gitu, terus jatuh. Astagfirullah. Tapi tetap dipakai sama mereka. Tapi Kristen. Makanya harus kaya. Paham? Pakai baju yang bagus, pakai baju compang-camping. Allah jamil yuhibbul. Allah jamil yuhibbul. Oh, ini nggak ada sangi tuh di sini. Allah jamil yuhibbul. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai hal-hal yang indah.
Ini saya salah dari awal, harusnya saya ceramah aja kalau gitu, nggak ngajar begini. Kalau saya tahu bukan santri, harusnya saya ceramah aja. Jadi biar semangat sekali ya. Paham? Terus hijrah dari apa lagi? Hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari maksiat menuju taat. Beb, tapi dosa saya banyak. Sebanyak apapun dosa yang pernah engkau lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar untuk umat Nabi Muhammad daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya acara seperti ini, acara ini, apa yang saya sampaikan harus mendorong hati-hati kalian untuk hijrah. Tidak bisa saya mau paksa kalian untuk hijrah. Semua harus dari niat dan kemauan diri kalian masing-masing. Hijrah dari kekerasan hati menuju kelembutan hati. Orang-orang cuma lihat selama ini mulut saya kasar, watak saya keras, tapi mereka nggak tahu hati saya. Kalian kalau belah hati saya, kalian nggak bakal dapatkan kelembutan seperti lembutnya hati saya. Ada orang yang ceramahnya lembut. Islam itu kasih sayang, Islam itu damai, rahmatan lil alamin. Lembut, tapi hatinya menyimpan kekerasan. Itu namanya orang munafik. Orang munafik. Ayo hijrah. Mumpung Allah kasih waktu, ente orang nih bisa masuk tahun baru ini, berarti kan Allah masih sayang, karena Allah masih memberikan kesempatan. Waktu ini sangat mahal, umur sangat mahal, jangan kalian sia-siakan. Apapun di dunia ini bisa kalian beli. Apa? Kau mau jadi apa? Mau jadi presiden di dunia ini? Bisa jadi presiden. Apa yang gak bisa? Mau jadi Kapolri? Bisa. Mau jadi menteri? Bisa. Mau jadi panglima TNI? Bisa. Mau jadi ulama? Bisa. Mau jadi kiai besar? Bisa. Apa yang gak bisa kalian beli di Indonesia? Hah? Saya tanya, apa yang gak bisa dibeli? Di Indonesia, pejabat aja bisa dibeli, betul? Betul? Ulama bisa dibeli di Indonesia, betul? Ulama bisa dibeli, pejabat bisa dibeli. Mau cari apa? Mobil, rumah mewah, hah? Semua emas segunung bisa kalian beli. Tapi umur bisa kalian beli? Ada nggak di pinggir-pinggir jalan yang ada tulisan di sini jual umur 1 jam harga 1 juta? Ada? Ada? Berarti yang lain bisa kalian cari? Yang lain bisa dicari nggak? Bisa nggak? Umur bisa dicari? Bisa diminta? Bisa diperjualbelikan? Apakah bapak ibumu bisa memberikan umurnya 1 jam saja umurnya kepada kalian? Bisa diberikan? Anak istrimu bisa memberikan? Jadi yang paling mahal itu adalah waktu. Al-Imam Ghazali mengatakan kullu nafasin min anfasikal jauhar la tudawwam bil ghima. Setiap nafas yang keluar dari hembusan nafasmu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang sangat-sangat berharga. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah, dunia ini cuma sesaat. Maka manfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau sia-siakan. Lihat bagaimana ulama-ulama zaman dulu, bagaimana beliau-beliau memanfaatkan waktu. Ada seorang guru, seorang syekh. Beliau kalau lagi ngajar gitu, itu kan makan roti kering. Itu roti keringnya dicelup begini. Udah dicelup, biar apa? Dicelup biar apa? Hah? Bahasa bagaimana sih biar bahasa? Biar
biar lembek, biar lembut. Nah, langsung ditelan. Nggak ditelan berarti, kalau langsung ditelan berarti nggak ada apa ya? Nggak diku. Muridnya nanya, ya Imam, kenapa tidak engkau kunyah roti kering tersebut? Apa jawab beliau? Untuk aku mengunyah roti itu butuh waktu 5 menit. Jadi lebih baik aku lembutkan roti itu, langsung aku telan, agar waktu mengunyah 5 menit itu aku pakai untuk mengajar kalian. Sampai segitu. Saya punya guru, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Malang. Beliau ngajar dulu mustalah hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, sama ngajar balaghah. Ini kelas nih, ya, ini kelas. Pintunya di situ. Baru masuk pintu, beliau udah ngomong, ayo anak ulad, iqra'u du'a. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzakara wa tadhkira wa nafa'an li fa'li falsifada wa adzara tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ijra wa jala bi sahbi ta'ala. Pertanyaannya, kenapa beliau nyuruh murid-murid baca doa waktu beliau mulai dari masuk pintu? Bisa aja duduk dulu baru suruh baca doa. Beliau nggak mau menghabiskan waktu jalan dari pintu ke tempat duduk dengan sia-sia, sehingga waktu dari pintu menuju tempat duduk beliau mengajar, beliau pakai untuk membaca doa agar waktunya lebih banyak untuk mengajar. Ada seorang ulama, dia pengen makan ikan, pergi ke pasar beli ikan, mau digoreng itu ikan, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya belajar. Mau digoreng, datang waktunya sholat malam. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya baca hizib. Mau digoreng, datang waktunya sholat subuh. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya duha. Mau digoreng, terus sampai ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan ikan itu mentah-mentah selama 3 hari yang terdiam. Aku makan mentah-mentah dalam keadaan busuk karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Coba bayangkan, goreng ibu, goreng ikan berapa menit? Ibu, ini ibu-ibunya lemas betul ini. Ibu-ibu, goreng ikan berapa menit? 10 menit. Beliau tidak mau membuang waktu 10 menit untuk menggoreng ikan. Makanya beliau makan ikan itu mentah-mentah. Saking menghargai waktu, saking mahalnya waktu. Nah, pertanyaannya saya, kalian, kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya mulai dari sekarang siap hijrah, siap hijrah, siap hijrah, hijrah. Lebih baik lagi, lebih taat lagi. Yang dulu suka berbuat dosa, ayo kembali kepada Allah. Pintu pengampunan Allah selalu terbuka. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu intisari daripada acara Muharram ataupun Hijriah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, 10 Muharram kan besok ya. Besok itu hari Asyura. Yakni tidak ada puasa yang lebih utama, yang lebih mulia setelah bulan Ramadan selain daripada hari Asyura. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa Asyura. Mau puasa apapun, nggak ada yang bisa ngeliat Asyura. Jadi tingkatannya setelah Ramadan langsung Asyura. Tadi kan Tasu'ah. Kenapa pakai Tasu'ah? Agar tidak bertasyabuh, agar tidak sama dengan orang-orang
Yahudi. Kalau orang Yahudi kan 10 Muharram. Kalau Rasulullah pakai taswa, pakai 9 dan 10, menyelisih agar tidak sah. Nah, bukan hanya puasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Besok ingat yang disunahkan. Puasa itu udah pasti itu ya, disunahkan. Bahkan sunnah banget itu. Puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan. Sampai-sampai dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah begitu bersikeras dalam berpuasa seperti puasa di bulan Ramadan dan di hari Muharram, 10 Muharram. 1, yang sunnah besok puasa. 2, memakai celak. Apa celak bahasa sini? Sipat. Mau laki mau perempuan? Yang laki sunnah juga. Besok pakai sifat. Ya, pakai 3, mandi 4, nyambung tali silaturahim. 5, mendatangi ulama, ustadz, guru, kiai-kiai, habaib, para wali, orang-orang soleh setempat, datangi, bawa mereka makanan kayak apa kayak, itu hukumnya sunnah. Terus sunnah lagi kalian nih, nah ini ibu ya, ibu dengar, sunnah 10 Muharram bagi suami untuk melebihkan nafkah untuk istrinya. Jadi kalau ibu-ibu biasa dikasih 1 juta, besok sunnah suami ngasih 2 juta. Double. Ya ibu, paham? Paham ya? Jadi bilangin, ayah mau sunnah enggak? Kalau sunnah sini lebihin uang belanjanya, karena hukumnya itu besok mau diamalin nggak? Amalin nggak? Insya Allah ya, apa insya Allah enggak? Amalin, lebihin, kasih buat kemudian sunnah juga besok mengusap kepala anak ya. Mengusap kepala anak yatim bukan maksudnya ngusap-ngusap gini doang. Itu ibaroh. Ngusap anak yatim maksudnya memperhatikan dia, memberi makan, ngasih jajan, bukan ngusap-ngusap gini doang. Ibaroh itu ngusap itu cuma perumpamaan aja, paham? Paham ya? Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. Siap hijrah? Siap hijrah? Siap hijrah? Terakhir, sebelum saya tutup, perhatikan ya, saudara-saudara, sudah berapa minggu kasus Az-Zaitun dan Panji Gumilang bergulir. Saya Bahar bin Smith, murid-murid saya se-Indonesia, ormas-ormas Islam, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, kita masih menunggu keputusan dari kepolisian. Betul? Betul? Karena kita masih taat sama hukum. Karena hukum kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka kita wajib taat. Kita serahkan kepada kepolisian. Kita percayakan kepada kepolisian. Tapi saya ingatkan, ya, saya ingatkan, dulu kalian nangkap saya, baru dipanggil pertama kali, nggak pakai klarifikasi. Panji Gumilang masih pakai klarifikasi, belum nanti diperiksa saksi. Kalau diperiksa saksi, belum tentu nanti naik jadi tersangka. Naik jadi tersangka pun belum tentu bisa ditahan. Bisa ditahan, bisa enggak. Awas, kepolisian, penegak hukum, jangan main-main sama umat Islam, betul? Betul? Kami sekarang percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Saya dulu dipanggil jadi saksi di Polda Metro, di Polda Jabar, dipanggil jadi saksi, langsung jadi tersangka, langsung ditahan hari itu juga. Karena saya udah tahu saya bakal ditahan, makanya saya datang bawa koper. Kenapa? Karena kamar saya udah dicet 1 minggu sebelumnya.
Kamar saya di Tahti itu udah dicek seminggu sebelumnya. Sudah tahu. Makanya saya datang bawa koper santai aja, slow aja. Berkali-kali masuk penjara gitu. Betul? Betul? Saya tanya, saya masuk penjara, saya koruptor? Saya koruptor? Saya penjahat? Saya biadab? Saya pembunuh? Saya maling uang rakyat? Saya jual aset negara? Saya masuk penjara karena saya membela rakyat miskin, rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat yang menderita. Makanya saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya untuk rakyat Indonesia. Ingat, kepolisian, kami masih percaya. Ayo orang Cikarangtan, kita percaya nggak pada kepolisian? Kita masih percaya? Tapi jangan salah gunakan kepercayaan kita. Betul? Betul? Awas penegak hukum, jangan main-main. Jangan ada main-main politik-politik. Jangan ada main mafia-mafia hukum. Pokoknya satu. Saya sudah bilang dan saya sudah bersumpah di TV One waktu orasi kan saya sudah bilang, Panji Gumilang tidak ditangkap, Bahar bin Smith bakal datang ke Zaitun, saya ratakan, saya bakal seretkan dia Panji Gumilang. Gak butuh banyak orang, tapi saya masih percayakan kepada kepolisian. Tapi kalau polisi mau main-main, ada lobby-lobby hukum, saya udah paham masalah begitu. Udah, kalau mau main-main jangan sama saya. Kalau mau main-main sama saya ajarin cara mainnya bagaimana. Betul? Betul. Jadi jangan ada lobby-lobby hukum, jangan lobby-lobby politik, jangan. Tangkap Panji Gumilang, udah jelas kesesatannya, betul? Betul. 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 Coba saya tanya orang Cikarangtan, andaikan Panji Gumilang nggak ditahan, siap nggak datang ke Indramayu? Siap nggak datang ke Indramayu? Tapi nanti banyak polisi bawa water cannon. Maju atau mundur? Maju. Maju atau mundur? Maju. Bawa senjata? Maju. Senjata? Maju. Nanti di penjara? Maju. Nanti mati? Maju. Siap mati? Siap hancur? Siap binasa? Demi menyeret sang penista agama? Siap mati? Siap hancur? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, kami masih percaya kepada kalian. Tapi kalau kalian kerja lambat, kalau kalian mau main-main hukum, kalau kalian ada praktek-praktek belok sana, belok kanan, belok kiri, mau main-main sehingga Panji Gumilang tidak ditahan, maka demi Allah, saya Bahar bin Smith akan ajak seluruh umat Islam Jawa Barat, DKI, Banten datang ke Indramayu. Kami ratakan Zaitun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya tolong Pak Kapolri, ya Pak Sigit, ini Pak Kapolri ini yang Pak Sigit itu Masya Allah orang baik beliau. Walaupun beliau beda agama, walaupun beliau Kristen, tapi saya tahu beliau orang baik. Kalian nggak perlu tahu lah apa kebaikannya, cukup saya yang tahu. Makanya sekali lagi, jangan ada lobby-lobby politik untuk membebaskan Panji atau bagaimana caranya Panji nggak di penjara. Jangan ada itu. Kita udah paham masalah itu. Betul? Penjarakan dia. Siapapun backingnya, nggak ada urusan. Saya makan. Mau backingnya menteri kek, mau backingnya jenderal kek, mau backingnya presiden kek, mau backingnya ketua partai kek, mau backingnya negara luar, siapa? Israel, Amerika, Cina, Rusia, siapapun backingnya, jangankan mereka, backingnya iblis, saya makan. Tak ada urusan. Ini masalah udah sesat menyesat,
Udah goblok, nggak tahu dirinya kok. PA nih aki-aki. Paham? Jadi coba yang adil dong, yang adil. Kalau saya aja bisa, kalian tangkap langsung masuk, bukan tangkap sih. Orang saya datang kok, mana ditangkap saya? Orang saya datang bawa diri sana, bawa koper. Kalau saya aja bisa, kenapa sih penista agama Panji Gumilang anjing sesat bangsat binatang itu kok nggak bisa? Betul? 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 Sekali lagi, kami masih percayakan kepada kepolisi, yaitu di sini yang bertindak Bareskrim Polri. Makanya tolong secepatnya, nggak usah pakai alasan ini alasan itulah. Saya yang bisa cepat banget kok. Saya bisa cepat banget. Habib Rizik bisa cepat banget. Masa si Panji anjing itu nggak bisa? Alasan kalian. Cukup. Ini udah berapa minggu ini, jangan bikin kami muak, betul? Betul. Saya udah berkali-kali ngasih apresiasi. Saya apresiasi Bareskrim Polri. Tapi jangan mentang-mentang kita kasih apresiasi, jangan mentang-mentang kita diemin, terus nantinya mau main lobby-lobby hukum, lobby-lobby politik, nanti kalian lihat kalian. Saya kalau udah, jangankan sumpah, saya nggak sumpah aja saya lakuin. Saya mau tanya sama kalian, ada nggak orang di Indonesia yang berani ancam presiden? Ada nggak? Hah? Nggak ada? Ada. Di depan kalian. Di depan kalian. Pejabat aparat itu harus memihak kepada rakyat, memihak kepada masyarakat, memihak kepada bukan memihak kepada yang beruang, bukan memihak kepada asing, bukan memihak kepada yang kaya, bukan memihak kepada yang punya jabatan tinggi, bukan. Tapi kalian sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, mau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, tentara, satpol PP, dewan, anggota dewan, siapapun, saya tanya, gaji mereka dari siapa? Yang keras dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, air mata rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Kami rakyat ada di atas presiden, ada di atas para pejabat, di atas para pejabat, di atas para aparat, di atas ala presiden. Ada kami. Siapa? Bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Jangan jadi aparat terus bosok-sokan. Saya jenderal. Kenapa kalau kau jenderal? Ini jenderal langit ini. Kau jenderal dunia. Paham? Paham? Jadi udah tidak ada tawar-menawar kalau masalah itu. Masalah Panji Gumilang tidak ada tawar-menawar. Kalau nggak mau rusuh, gampang kok. Nggak mau rusuh, nggak mau rusuh. Coba andaikan kalian jadi petugas kepolisian atau tentara atau keamanan. Coba Pak Polisi saya tanya, Pak Polisi pengen rusuh nggak? Jangan kalian yang jawab, biar Pak Polisi yang jawab. Pak Polisi pengen ada kerusuhan nggak? Ya jelas nggak mau lah. Jelas nggak mau. Kalau nggak mau, satu, tangkap Panji Gumilang. Aman. Betul? Kalau nggak tangkap Panji Gumilang, tunggu tanda lainnya.
Pak, saya, murid-murid saya bukan berani mati, bukan cari mati, tapi jatuh cinta sama mati. Cinta sama mati, Pak. Makanya jangan coba-coba macam-macam sama orang yang jatuh cinta sama kemati. Kita kan berani mati, bukan cari mati. Kita paling tinggi jatuh cinta dengan kematian, apalagi cuma penjara, ya. Tapi alhamdulillah malam ini saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena saya melihat aparat-aparat kepolisian, aparat